Assalamualaikum teman-teman perencana semua. Hari ini saya ada di Kulon Progo menyampaikan implementasi sakit di Kabupaten Banyumas kepada Kabupaten Purworejo. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kita harus tahu posisi awal sakit kita, apa kelemahannya. Itu bisa dilihat dari hasil LHE sakit tahun sebelumnya. Dari situ ada rekomendasi-rekomendasi yang perlu kita tindak lanjuti. Itu menggambarkan kelemahan kita yang harus fokus kita perbaiki. Namun secara umum yang bisa kita simpulkan dari kelemahan-kelemahan yang kita miliki sebenarnya adalah bahwa perencanaan kita, khususnya ini sakit di komponen perencanaan ya, perencanaan kita mulai direview dari pertama adalah permasalahan, yaitu kita perlu menggali atau mengidentifikasi sebenarnya permasalahan-permasalahan apa sih yang ada di daerah kita. Kadang kita hanya melihat secara teoritis gitu, tapi kita tidak, antara permasalahan di masing-masing kabupaten itu berbeda-beda, tapi kadang kita copy paste permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten lain atau provinsi atau nasional. Seharusnya kita bisa menggali lebih dalam permasalahan yang sebenarnya ada di daerah kita itu seperti apa. Yang pertama kita bisa lihat dari hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Yang kedua adalah apa ekspektasi kita. Yang ketiga adalah tupoksi. Dari ketiga hasil ini, baik evaluasi, kemudian ekspektasi maupun tupoksi, pastinya ada gap antara target yang kita inginkan dan realisasi. Gap itulah yang kita ambil kesimpulan sebagai permasalahan yang ada di daerah kita. Kemudian yang kedua adalah hasil identifikasi masalah itu dipetakan mana yang merupakan masalah pokok, masalah dan akar masalah, yang kemudian kita susun dalam bentuk pohon masalah. Nah, dari pohon masalah itulah kemudian kita membuat pohon kinerja yang merupakan solusi dari pohon masalah tersebut. Nah, nanti masing-masing kabupaten mengevaluasi apakah sudah melakukan itu. Nah, kalau memang belum, berarti itu awal yang harus kita lakukan untuk memperbaiki sakit kita. Nah, kalau sudah ada pohon kinerja, itu jadi acuan atau dasar untuk kita dalam penyusunan cascading atau menentukan program-program yang akan kita lakukan atau program prioritas yang menjadi fokus pembangunan di daerah kita. Nah, ketika membuat pohon kinerja, tentunya dari masing-masing outcome yang ada itu harus dapat diukur. Oleh karena itu, perlu masing-masing outcome itu ada indikator kinerjanya. Ini menjadi krusial karena pada penilaian kinerja itu poin yang pertama akan dinilai adalah bagaimana kinerja kita berdasarkan dari realisasi capaian indikator kinerja yang kita tetapkan. Oleh karena itu, ketika penilaian SAKIP yang pertama dilihat itu apakah kita sudah mempunyai pohon kinerja, apakah indikator yang kita tetapkan juga menggambarkan
output, hasil outcome yang kita inginkan. Nah, kadang yang menjadi kelemahan kita adalah indikator itu tidak mencerminkan atau tidak menggambarkan ukuran dari statement outcome yang kita inginkan. Contoh misalnya ketika kita menginginkan output atau outcome terkait dengan pengembangan industri pengolahan, gitu ya. Pengembangan industri pengolahan di tingkat kabupaten, tentunya yang ingin dicapai adalah nilai tambah dari sektor industri pengolahan. Maka bisa diukur dengan PDRB, karena PDRB itu sendiri menggambarkan nilai tambah dari sektor yang diinginkan. Namun demikian, kadang level penempatan level itu kurang tepat. Misalnya OPD Dinperindak itu juga menetapkan indikator kinerjanya PDRB sektor industri pengolahan itu juga. Nah, sedangkan kalau kita lihat ketika indikator itu didukung oleh beberapa perangkat daerah itu dan cross cutting itu sebenarnya berarti ada di level kabupaten. Artinya yang di level kabupaten adalah yang didukung oleh beberapa perangkat daerah. Kalau hanya didukung oleh satu perangkat daerah, maka bisa menjadi indikator kinerja utama dari perangkat daerah itu. Nah, maka dibedakan ketika kita menetapkan PDRB sektor industri pengolahan atau sektor pertanian gitu. Kita lihat apakah itu ada cross cuttingnya dengan perangkat daerah lain. Ketika ada cross cuttingnya dengan perangkat daerah lain, maka itu menjadi level kabupaten. Nah, maka ketika PDRB sektor industri pengolahan itu menjadi indikator kinerja Pemkab, kita turunkan di level OPD-nya adalah apa yang dilakukan oleh OPD tersebut atau kontribusi perangkat daerah tersebut terhadap PDRB sektor industri pengolahan. Nah, itu pun harus disesuaikan dengan TUSI tentunya ya. TUSI di masing-masing daerah kadang berbeda-beda walaupun turunan dari Undang-Undang 23 sesuai dengan TUSI bidang sektornya. Namun ketika diturunkan ke dalam SOTK Perbup atau Perda itu rinciannya berbeda-beda sesuai dengan TUSI dan kewenangannya. Nah, itu disesuaikan dengan TUSI di masing-masing daerah. Ketika TUSI-nya adalah terkait dengan pengembangan industri pengolahan, maka apa kemampuan yang dimiliki perangkat daerah itu untuk mengintervensi pengembangan industri pengolahan. Ketika tadi industri kalau di Pemkab adalah nilai tambah dari industri pengolahan, maka ada dua yang bisa diintervensi. Yang pertama adalah jumlah industri pengolahannya, kemudian yang kedua adalah nilai produk dari industri pengolahan tersebut. Ketika produk industri pengolahan itu nilainya bertambah, nilai produknya bertambah, maka otomatis nilai tambah industri pengolahan bertambah. Di sisi lain, apabila diperbanyak industri pengolahan, maka bisa saja mempengaruhi dari nilai tambah industri pengolahan. Bisa keduanya, bisa salah satu. Nah, di mana perangkat daerah tersebut atau Dinperindak katakanlah itu mau mengintervensi, apakah dari menambah jumlah industri pengolahan atau menambah nilai produk atau keduanya. Dan ketika menentukan indikator kinerja pada perangkat daerah tersebut,
Yang harus dipertimbangkan juga dan sangat krusial juga adalah data dasar. Apakah perangkat daerah tersebut mempunyai data terkait dengan industri olahan di kabupaten tersebut? Kalau misalnya belum ada, ya harus diadakan. Kalau tidak ada, ya bagaimana kita bisa menghitung perkembangan dari jumlah maupun nilai produk dari industri olahan tersebut gitu. Kalau ternyata dari data yang ada belum bisa memenuhi atau menyediakan jumlah industri olahan di kabupaten tersebut secara keseluruhan, artinya baru parsial, maka tidak apa, lebih baik dari berdasarkan dari data yang ada. Misalnya Kabupaten Banyumas itu jumlah industri olahan di Kabupaten Banyumas itu terakhir itu tahun 2010 misalnya, belum terupdate di 2020 sekalipun. Dan yang terupdate baru hanya di industri pengolahan yang tercantum dalam kalau kita itu OSS ya, aplikasi di mana setiap industri olahan yang akan mengajukan izin itu berarti tercantum dalam OSS. Maka bisa saja itu sebagai dasar bahwa di tahun 2020 ada sekitar 100, katakanlah 100 industri olahan yang mendaftar. Maka kita jadikan itu sebagai sasaran yang akan kita intervensi. Dari 100 itu saja yang jadi sasaran data dasar untuk melakukan intervensi terhadap sasaran tersebut.